Oke, gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, keren. Oke, teman-teman. Kali ini kita coba facecam ya karena lagi pengen aja sih. Dan ini saya ingatkan terlebih dahulu kalau saya nggak pakai skrip ngobrolnya, jadi kita benar-benar apa adanya di sini, teman. Oke. Sorry. Kumat. Ya, jadi kita mau ngomongin apa kali ini? Ya, ini sebenarnya kemarin udah recording ya, teman. Cuman recordingnya ada masalah, jadi harus recording dari awal lagi. Gila, udah 3 hari yang lalu, cok. Udah 3 hari ini recording. Jadi curhat kan. Udah. Jadi kan kemarin tuh di video sebelumnya yang ini, teman-teman, saya udah bilang kalau kita itu mungkin akan ada wacana untuk selain Digimon ada konten lain lagi kayak Gundam, Kamen Rider, Ultraman dan lain-lain, pokoknya begitulah teman-teman ya. Dan kebetulan aja nih di Gundam lagi ada sebuah kabar hangat. Ya, ini kabar yang amat sangat fresh, masih berapa hari lah. Oke, jadi kita mau bahas tentang ini Gundam, series Gundam baru. Animenya ini ada Gundam yang baru yang keren ya teman-teman. Desainnya juga wow, bener-bener unik dan luar biasa sih teman-teman. Kemudian ini penamaannya agak susah ya. Pokoknya itu. Tunggu, ini ada katakana-nya dia, jadi aku bisa baca ya. Jikwox ya, atau Jichuax. Oke. Nah, back to topic. Jadi ini sebuah series Gundam baru. Akhirnya setelah Witch from Mercury yang tamatnya sekitar tahun 2023 kemarin ya, season 2-nya. Habis itu baru akan ada lagi tahun 2025. Oh, betul, ini episode pilotnya akan ditayangkan di bioskop pada tanggal 17 Januari ya. Jadi ya kita masih nunggu tahun depan untuk tayang di Jepangnya. Tapi kalau sekiranya tayang di sini nggak tahu deh kapan ya teman. kemarin aja Seed Freedom tayangnya 1 April kan di sini. Oh, betul, aku nggak nonton Seed Freedom kemarin. Jadi mau tidak mau harus lewat, ya tahu lah. Ini filmnya seru sih. Dan ini saya harap semoga aja filmnya seru ya teman. Dan kita akan bahas apanya dulu nih. Kita mulai dari garis besarnya dulu aja ya. Jadi ini dari sinopsisnya dulu, di mana ini menceritakan tentang sebuah kisah yang mengisahkan seorang gadis bernama Amate Yuzuriha, bukan Inori Yuzuriha ya teman. Itu waifunya kalian kali ya, tapi waifu kok mayat ya. Lagi pengen lucu aja, sorry kalau garing temen ya. Jadi ini tentang dia yang hidup damai di sebuah space colony. Ini koloninya bagus banget sih, dan model-modelan kayak cyberpunk gitu gak sih. Anyway, selanjutnya dia tuh tiba-tiba saja bertemu dengan seorang pengungsi perang, seorang cewek yang namanya Nyan gitu. Saya mati ketemu sama Nyan ini, dan oh my god, gara-gara pertemuan ini si Amate ini jadi harus terlibat dengan sebuah pertandingan ilegal yang bernama Clan Battle. Oke, ini kayak game gitu ya. Kayak game ini underground gitu ya, tapi pakai mobil suit. Dan juga dia di sini kan sampai terlibat dan diikutin ke sana, dan kemudian dia pakai username atau code name atau apapun itu, alias saya pakai nama samaran gitu, namanya Machu ya teman, bukan Machu. Namanya imut, karakternya imut, lucu gitu kan, gemes aku juga liatnya. Nah, setelah itu dia kan ketemu lagi sama seorang cowok yang namanya Shuji. Nah, si Shuji ini dia adalah pilot mobil suit yang berkategorikan Gundam. Berarti si Jikwox ini dinaikin sama Amate ya. Si Jikwox ini dibawa sama dia, dan juga ini labelnya dia Gundam bukan sih? Dia cuma ada G-nya doang sama Quax gitu. Gak ada Gundam di nama depan maupun nama belakang. Sementara si cowok ini pakai Gundam, teman. Nah, si cowok ini dikejar-kejar sama militer dari federasi kan, sama polisi luar angkasa ya, pokoknya waduh, dikejar-kejar. Dan penutup kata sinopsisnya adalah ini adalah
awal dari era baru. Oke. Menarik ya, era baru, Cok. Tapi menurut rumor ini adalah alternate timeline, alternate dari UC timeline, teman. Jadi jalan alternatifnya UC lagi. Kemarin udah ada Thunderbolt ya, teman-teman. Sekarang ini lagi G-Quarks ya, teman-teman. Cuaks gitu. Dan juga kita udah selesai bahas sinopsisnya ya, kurang lebih menurut saya sih ini sinopsis yang unik ya, dimana kita battle-nya itu bukan lewat perang secara nyata, tapi dengan duel ini kayak clan battle gitu. Clan battle ini kayaknya duel kayak underground duel gitu nggak sih, underground game gitu nggak sih. Jadi kita mainnya di underground game itu kayak ini, kita ke gang sempit, terus di situ ada orang lagi senang-senang main game apa gitu. Nah itu kayak gitu, kan main kartu di gang sempit gitu kan, kayak gitu underground. Ini mirip-mirip gitu nggak ya konsepnya? Dan juga ini bener-bener terkesan cyberpunk ya. Dan juga ini si Amate dan kawan-kawan udah megang smartphone, padahal dulu di era UC itu kalau nggak salah masih jadul banget kan ya. Jadi kalau ada alat komunikasi kayak HP gitu masih pakai HP tombol sama HP lipat gitu, teman-teman. Bahkan di Gundam Seed juga masih pakai begituan kan, walaupun udah ada movie Seed Freedom ya kan. Ini agak lucu jadi, agak lucu, tapi ya yang namanya tiap series Gundam ya, saya akan bilang dulu kalau tiap series Gundam itu udah ada keunikannya masing-masing. Jadi untuk tiap series begini, series selanjutnya begini dan begini, transisinya ada dari UC ke timeline lain, itu pasti beda lagi gitu, teman. Seperti itu. Kalau UC itu udah benar-benar basic banget lah, tapi ini untuk G-Quarks ini apapun itu ya, teman-teman, ini benar-benar wah, benar out of the box nggak sih desainnya, benar-benar wah, halus sih. Untuk modelan Gunpla-nya juga luar biasa lah. Ini kayak rapih banget gitu, bahkan partsnya juga banyak. Ini kemarin saya juga nonton di live-nya Kurokami Riha kan, temanku dia bahas juga di situ kan, bisa cek channelnya dia. Dan juga kemarin aku tuh ikut nonton juga, dan sekarang aku kan bahas di channel ini ya, teman-teman. Karena emang sebagus itu, teman-teman. Ini untuk detail sama desainnya, wah lumayan sih. Agak mirip dengan Eva ya. Mirip Eva, teman-teman. Kayak tinggi gitu, terus kurus ya kan, tangan kakinya gitu kan. Kayak Shin Ultraman juga seperti itu, teman-teman gitu. Shin Ultraman juga kan badan tinggi, terus ada kaki tangannya sedikit agak lebih panjang, kayak alien gitu lah. Bener-bener kayak alien gitu, nggak kayak Ultraman. Kalau ini kasusnya nggak kayak robot, tapi robotnya lebih kayak alien gitu. Tapi kalau di G-Quarks ini ditambah rasa-rasa cyberpunk, ditambah pewarnaannya juga masih Gundam kok ini, walaupun desainnya lain. Kan saya udah bilang tiap era itu punya keunikan masing-masing, jadi nggak usah terlalu nggak usah terlalu heboh, wah ini bukan Gundam, wah gitu ya kan. Ya kayak pokoknya nikmatin aja, ntar juga ada yang suka sama desainnya, atau bahkan ngewaifuin si Amate, atau si Nyan juga diwaifuin. Wih, dua-duanya ya, si Amate imut, kalau si Nyan cantik LSBH gitu kan. Siapa tuh yang suka long straight black hair? Cocok sama Nyan. Terus si Shuji ini kenapa dia bisa punya Gundam ya kan? Ada sih rumornya, tapi masih rumor tentang desain Gundam dan juga backstory-nya seperti apa. Jadi ini akan sangat menarik menurut saya, teman. Wajib nonton dah. Dan untuk Gunpla-nya, wah gila, ini partsnya lengkap banget, Bre. Sampai posingnya juga ada. Ini posingnya kayak ini bagus ya, teman. Telapak kakinya ada thrusternya, terus ada pose depresinya gitu kan, kayak si Shinji. Oh ya, ini gimana ya, ini ada unsur Evangelionnya juga, mungkin nanti akan saya bahas ya, teman. Tapi sekarang kita fokus ke desainnya dulu. Dan ini kepalanya kayak ada
bisa kebuka gitu kan, tutup buka kayak Kamen Rider Kabuto ya. Kalau Kabuto kan begini. Terus apa lagi ya, warnaan juga udah Gundam banget, dan ini senjatanya ada kampak Zaku, ada beam Zenber kayak crossbow, ada beam rifle, apa kaki sama punggung berarti ada thrusternya ya teman. Keren sih, ini banyak banget fitur-fiturnya, bahkan open hand 2 biji, kapan lagi. Ini bener-bener mau menggebrak gak sih, bikin terobosan baru gitu, keren. Dan kode MS-nya, wow, ini ada di box artnya, keren banget cok. GMS Omega, udah pakai lambang-lambang gini ya teman. Mungkin bakal ada Alpha, Beta, Gamma, Sigma, dan kawan-kawannya. Epsilon mungkin juga ada. Apalagi tuh ya. Apakah nanti final bossnya lawan Sigma Megaman atau Sigma Mel? Oke, cukup. Sekarang kita akan bahas rumornya ya teman. Dan juga tapi jajaran staffnya dulu. Jajaran staffnya sih lumayan ya, ini ada nama-nama yang cukup dikenal ya. Karena ini collab dengan dengan Kara Studio, dengan juga Sunrise. Kara Studio ini di bawah naungannya yang bikin Evangelion gak sih? Wah, iya bener teman-teman. Ini ada, bahkan ada Hideaki Anno di sini. Wah, gila. Plus. Ini Hideaki Anno tuh yang ini kan beneran yang garap Evangelion, terus collab juga sama Tomino. Oh, 2 combo ini guys, Anno, Tomino. Udah, ini tawan deh. Ntar bakalan udah pertumbuhan kayak gimana dong. The next day. Sorry kemarin udah sedikit masalah ya, jadi ya begitu deh. Aku jadi harus record lagi untuk bagian ini, padahal itu udah lumayan pembahasannya temen. Dimana di bagian ini yang kepotong itu berarti bagian ini apa? Rumor. Jadi rumornya itu ada sebuah desain Gundam yang kena leak ya teman. Ini leaknya ada di sini tapi masih rumor ya. Kira-kira desainnya seperti ini, ada Red Gundam, ada Gundam satu lagi, ya kan? Dan ini menurut lore-nya itu si Shuji ini muncul dengan Red Gundam ini, dan Red Gundam ini adalah sesuatu yang sempat dicuri oleh Char Aznable. Widih, Char lagi dibawa-bawa coy ya. Oke. Berarti masih belum lepas dari campur tangannya Char ya. Terus Amuro kemana ya? Jangan tanya saya. Di One Year War harusnya Amuro ada dong. Wah, ini patut ditunggu sih teman-teman. Apalagi kalaupun ini alternatif ya, mungkin kita bisa cari-cari kesinambungannya sama Mbah Amuro ya teman. Dan juga kenapa latarnya bisa beda banget. Ini G-Quax ini serasa cyberpunk cok, asli. Coba kalian lihat, ditambah mereka juga udah pada pakai smartphone gitu kan. Lucu aja rasanya kalau lanjutannya tuh dari UC79 gitu, tahun 79 ya kan. Nah terus ini kan si Shuji itu muncul pakai Red Gundam yang sempat dibawa sama Char ini. Nah si Char ini curinya dari awalnya dari data developmentnya Federasi, abis itu dia jadiin Gundamnya. Nah kemudian setelah itu Char Aznable menghilang dan Gundamnya ada sama Shuji gitu. Nah, sekarang si Amate ini, G-Quax ini adalah mobil suit yang spesial. Dia disebut sebagai Gundam Race Killer atau Rise apa gitu. Terus sebutannya Alpha Killer. Wah ini bener, berarti udah ada alpha-alphaan teman-teman. Alpha Killer, dan ini memiliki teknologi yang terlarang setelah peperangan itu ya, teknologi Psycho Mew. Wah ini berarti Psycho Frame kepake nih. Ntar aku agak ini nih, rabun nih kalau UC teman-teman. Sorry ini agak rabun kalau UC teman-teman. Ini Psycho Mew itu sama Psycho Frame itu apa nih? Bedanya apa? Aku agak lupa. Jadi tolong kasih tahu di kolom komentar ya teman. Kayaknya ada kesinambungannya juga deh sama Psycho Frame. Apakah ini bakalan se-OP Nu Gundam at least, atau bahkan unicorn? Aduh ngeri cok ya bayanginnya. Terus ya
tidak mengecewakan sama sekali. Ini puas banget sih kalau bisa punya mokitnya, dan mokitnya seharga 2.200 yen. 2.200 yen dan isinya lengkap, open handnya 2 biji, ya kan? Kan cek aja di live-nya Riha, dia ngecek itu semua temen, dia revealin di situ. Oh my god, saya pun pas nonton ikut takjub gitu, bisa gitu Gundamnya begini ya kan. Gunplanya ini bener-bener mau merombak lagi apa gimana, terobosan baru bagaimana, kan katanya new era of Gunpla ya slogannya. Wah, cocok banget sih ini buat fans yang baru ngikutin Gundam ataupun yang udah lama ngikutin Gundam, kayaknya wajib nonton sih. Ini bakalan bagus banget, apalagi tahu sendiri track recordnya Anno sama Tomino Sensei ya, dan juga ini staff-staffnya ini emang bener-bener collab dari ini kan, dari Evangelion ke Gundam gitu. Jadilah gimana kalau desainer Eva menciptakan desain Gundam gitu, jadilah ini Ji Waxing. Keren. Oh my god, nggak bisa lama nih ngomongin kayak gini doang ya teman-teman. Buat for me overall is okay ya teman-teman. Tinggal apakah ini teknologinya akan berbahaya buat usernya. Kan saya lihat Amate ini cewek biasa ya, dan juga dia di trailer itu kayak memperlihatkan tanda-tanda kayak new type gitu nggak sih, yang cuing gitu ya. Di trailer ada loh. Apakah dia seorang new type juga nantinya ke reveal apa gimana, atau dia baru berevolusi jadi new type? Wah, ini patut dinantikan sih teman-teman. Dan juga untuk Gundam, kita pakai perbandingan dari Gundam dulu sama sekarang ya teman-teman. Ini sesuatu yang benar-benar baru sih. Yakin ini bakalan bagus banget. Dan juga saya udah bilang sebelumnya, tiap series itu emang punya keunikan masing-masing. Tiap timeline itu ada keunikannya masing-masing. Jadi misalkan membandingin series UC sama yang UC timeline, yang Ori sama series lain misalnya G Gundam, Future Century ya kan, itu udah beda banget, udah unik bang, hitung unik banget di bagian di desain Gundamnya kalau dibandingin sama Gundam di UC gitu. Kayak misalkan bandingin sama Zeta, Manu Gundam, Unicorn gitu kan. Terus ya seperti itulah teman-teman. Bahkan dan sekarang kita bahas seiyunya ya. Waduh ini gimana ya? Jujur ya teman-teman, aku kurang ngikutin kalau seiyu yang nggak begitu terkenal, aku nggak gitu tahu teman. Enggak, maksudnya bukan gitu, maksudnya kayak kurang sampai seluk-beluknya itu enggak, paling cuma beberapa aja. Kayak di sini di rosternya sekarang aku cuma kenal sama Ishikawa Yui teman. Aku tahu tuh isi suaranya siapa aja, kayak Mikasa, Toki, terus siapa lagi ya? Enterprise kan. Waifu semua cok, waifu game gacha semua. Ada juga si Stele, oh my god, MC Starrel nggak tuh? MC Starrel cok. Terus di Nikke jadi siapa ya? Lupa. Oke, jadi langsung ke penutup aja ya teman-teman. Ini tentang ekspektasi aku terhadap series ini. Ya gimana ya? Ekspektasi aku series ini sebenarnya sih enggak begitu ngarep apa-apa ya, tapi karena ini salah satu jajaran staffnya ada nama-nama yang cukup bagus track recordnya. Anno Sensei sendiri udah garap beberapa series kan, bukan series juga sih, movie. Bahkan Shin series itu movie semua, isinya ada Shin Ultraman, Shin Kamen Rider dan lain-lain. Shin Evangelion ada nggak sih? Shin Gojira, Shin Evangelion itu kan. Oke ya seperti itulah. Tapi belum nonton semua sih, tapi saya bisa tahu karena saya pernah nonton sekilas bahwasanya Shin Ultraman ini mungkin yang salah satu yang paling ini ya, paling gacor dari semua Shin series. Dan apakah ini bakal ada reference dari sana-sana? Ya kurang tahu sih. Nggak begitu berharap juga, tapi kalau sampai ada, wah, big applause lah. Untuk karakter-karakter gimana ya,
kemarin pada ngomong, wah kayaknya ini karena Tomino udah tobat kayaknya nggak bakal terlalu banyak yang dimatiin atau gimana lah pokoknya. Tapi ini masalahnya Ano Sensei-nya gimana? Evangelion tahu sendiri, itu bahkan satu bumi itu kena apokalips third impact loh. Satu bumi itu kena, satu dunia itu kena ini dampaknya itu. Ya jadi seperti itu lah. Apakah bakal seperti itu? Saya kurang tahu. Tapi kalau mengingat ini Gundam ada kekuatan new type-nya dan dukun-dukunannya, ya kita nantikan aja lah. Jangan-jangan ada sesuatu yang udah disiapin buat kita sejak awal. Apalagi ini pewarnaan apa? Desain. Konsepnya udah mirip super robot gitu ya dari desainnya. Apakah ini bakalan menciptakan hal seperti itu? Terlebih juga kalau dimiripin sama Gridman juga ya emang mirip sih. Si Amatenya juga mirip sama Yuta, itu kan sampai ada yang nge-meme. Ya kocak aja sih. Oke, sekian dulu buat video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Akhir kata saya undur diri. Hai, Sekali, see you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。